معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita tetap bisa belajar bahasa Arab di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Semoga kita selalu ditempatkan oleh Allah, selalu dalam kebaikan, karena selalu dalam keadaan tafaqquh fiddin. Baiklah ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah belajar banyak tentang alamatul rafa di bab kirinya, yakni yang pertama doma. Kita akan melangkah di bab berikutnya yang insya Allah akan semakin menarik lagi. Kita berharap ikhwan sekalian terus istiqomah belajar bahasa Arab. Baik, kita lihat kapan. Dalam mempelajari bahasa Arab ada beberapa tahapan yang perlu ikhwan sekalian harus lalui. Yang pertama adalah al-qawaid, seperti yang saat ini kita pelajari. Qawaid adalah kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Yang pertama baik ilmu nahwu maupun ilmu sharaf. Ya. Kedua ini sangat penting dalam kaidah bahasa Arab. Nahwu adalah ilmu yang mempelajari kedudukan kata. Ya. Seperti yang kemarin kita pelajari, perubahan kata baik harakat fathah, dhamma, kasrah, karena perbedaan kedudukan itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Sedangkan ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya. Seperti contoh, kitabun berasal dari kataba. Ya. Ini menunjukkan perubahan kitabun dari kataba ini dibahas dalam ilmu sharaf. Kedua ini sangat penting dalam belajar bahasa Arab. Jadi tahapan fase yang pertama adalah mempelajari qawaid, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Kemudian baru yang kedua adalah mufradat. Seiring dengan kita mempelajari kaidah bahasa Arab, sudah semestinya kita juga meningkatkan kosakata dalam bahasa Arab. Ya. Kosakata yang mumpuni cukup banyak, dipandu dengan kaidah-kaidah yang baik dan benar. Baru langkah yang ketiga adalah at-tatbiq, latihan-latihan, menyesuaikan, mempraktekkan, membedah kata per kata dari kalimat yang lengkap dalam bahasa Arab, maka akan semakin sempurna tahapan-tahapan ini dalam mempelajari bahasa Arab. Dan ini bisa kita lakukan secara bersamaan ikhwan sekalian. Dan kitab Al-Jurumiyah ini adalah masih dalam tahapan membahas ilmu qawaid, kaidah-kaidah bahasa Arab di ilmu nahwu. Ya. Baik, itu untuk permulaan kita mempelajari bahasa Arab. Sebelum kita melangkah di materi yang baru, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai dengan bersama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa bersama Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat papan. Kemarin kita sudah belajar tentang alamatul rafa, ciri-ciri yang berkedudukan dengan rafa. Ada 4. Ya. Masih ingat? Alamatul rafa, ciri-ciri rafa itu ada 4. Yang pertama adalah dhamma, yang kedua adalah wawu, yang ketiga adalah alif, yang keempat adalah nun. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang dhamma. Kita coba review lagi agar semakin paham di alam bawah sadar kita tentang alamat rafa dengan ciri dhamma. Dhamma sebagai ciri rafa itu ada di 4 tempat. Ya, ingat, yang pertama adalah isim mufrad, ya, isim yang bermakna satu, isim yang bermakna tunggal. Ya. Contoh, jaa aliyun, Ali telah datang. Ali ini satu. Ya, maka di sini
Aliyun berharokat doma, kedudukannya sebagai rofa karena sebagai isim mufrad. Contoh yang ini yang mudakar yang dianggap sebagai lelaki, ya memang laki-laki. Contoh yang dianggap lelaki yang lain, kitabun, itu dianggap laki-laki, mudakar. Nah, contoh yang muannas adalah qira'at Fatimatu al-Qur'ana. Fatimatu di sini berharokat doma karena ini adalah isim mufrad yang muannas. Ya, kedudukan sebagai doma, sebagai fa'il, kita juga sudah belajar. Ingat, fa'il sebagai subjek itu wajib kedudukannya sebagai rofa. Ya. Ini juga sama. Ini sebagai fa'il atau sebagai subjek. Masih ingat, subjek wajib berkedudukan sebagai rofa dalam bahasa Arab. Tempat yang kedua dari ciri doma adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah bentuk jamak yang tidak beraturan. Contoh, jalasatul labu, para siswa telah duduk. Atau atul labu adalah jamak dari tolibun. Tolibun, tolibani, tullabun. Ya, maka di sini atul labu kedudukannya sebagai rofa dengan doma karena sebagai fa'il, ya. Karena sebagai fa'il, dan ini adalah jamak taksir, ya, jamak taksir. Selain tullabu apa saja? Kolamun, kolamani, aklamun, ya, aklamun. Jamak dari pena. Kolamun 1, kolamani 2, aklamun lebih dari 2, aklamun. Maka itu jamak taksir. Kemudian tempat yang ketiga adalah jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim adalah bentuk jamak dari muannas yang bercirikan diakhiri dengan alif dan ta. Jika tidak ada alif dan ta, bisa dipastikan bukan jamak muannas salim. Contoh, fatahat al-muslimatu al-kutuba. Fatahat membuka, siapa? Al-muslimatu al-kutuba, banyak kitab, banyak buku. Nah, al-kutuba di sini juga jamak taksir, ikhwan. Kitabun, kitabani, kutubun, ya. Nanti kita pelajari rumus dari cara membuat isim tasniyah. Maka di sini al-muslimatu kedudukannya sebagai rofa, ya kan? Sebagai rofa, ya, dengan doma, ya. Karena ini sebagai fa'il, karena ini sebagai jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Cirinya apa? Alif dan ta. Ini adalah ciri khas dari jamak muannas salim. Itu wajib diingat, Bapak sekalian. Ketika menemukan kata itu biasanya jamak muannas salim. Cuman hanya enggak semuanya alif dan ta di akhir kata. Ada yang bawaannya itu bawaan dari kata, maka itu bukan jamak muannas salim. Tapi secara keseluruhan, secara umum itu cirinya adalah alif dan ta. Kemudian tempat yang keempat adalah fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bergandengan dengan sesuatu di akhir kata. Contoh, yajlisu. Yajlisu di sini fi'il mudhari' sedang, ya. Ingat, fi'il mudhari' punya arti hal atau mustaqbal, sedang atau yang akan datang. Yajlisu Zaidun, Zaid telah duduk, Zaid sedang duduk di atas kursi, alal maq'ad, di atas tempat duduk, ya. Maka di sini yajlisu itu sebagai rofa. Rofanya dengan apa? Doma. Domanya dhahiratun jelas karena ini fi'il mudhari', ya. Zaidun, kita coba cek. Kita bedah Zaidun. Zaidun kedudukannya sebagai apa, ikhwah? Sebagai rofa. Ingat ya, rofa karena dia sebagai isim fa'il. Rofanya dengan doma karena jamak isim mufrad. Afwan. Zaidun ini isim mufrad karena Zaidnya 1. Jadi yajlisu Zaidun telah Zaid sedang duduk, Zaidnya 1, maka ini rofanya doma karena isim mufrad. Ya. Kemudian alal maq'adi. Nah, ini kedudukannya sebagai apa? Kemarin kita sudah belajar tentang jar, ya.
Ini huruf jar. Ingat huruf jar ada berapa? Ada 9. Ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al kafu, wal ba'u, wal lamu. Ya, di sini ala. Setiap kata setelah huruf jar harus kedudukan sebagai jar, alias berharokat kasroh. Ya, seperti itu, ikhwan. Nah, sekarang kita melangkah di ciri rofa yang kedua, yakni al wawu. Nah, ternyata ciri rofa itu tidak hanya doma, ikhwan sekalian. Ada penggantinya. Ya, yakni apa? Al wawu. Nah, wawu sebagai ciri rofa yang kedua itu ada di dua tempat. Ya. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Adalah bentuk jamak dari isim-isim yang mudzakkar. Contoh, al muslimuna. Ya. Mufradnya apa? Muslimun, muslimani, muslimuna. Ya. Maka cirinya adalah dari jamak mudzakkar salim wawu dan nun. Al-mahiruna, orang-orang yang pintar, wawu dan nun. Nah, jadi muslimun, muslimani, jamaknya mudzakkar salimnya muslimuna, mahiruna. Contoh, sholal muslimuna fi buyutihim. Telah sholat al-muslimuna, para muslim sekalian, fi buyutihim, di rumah mereka masing-masing. Ya. Sholal muslimuna fi buyutihim. Buyutun ini juga jamak taksir, ikhwan. Jadi jamak asal katanya baitun. Baitun apa artinya? Rumah. Kalau dua rumah, baitani. Yuk kita coba bedah. Sini. Baitun. Baitani. Buyutun. Nah, buyutun sini adalah jamak taksir karena tidak beraturan. Contoh yang beraturan adalah jamak mudzakkar salim dan jamak taksir karena terciri dengan alif dan ta dan wawu dan nun. Maka itulah yang dimaksud dengan jamak taksir. Kemudian yang pertama tadi al wawu jamak mudzakkar salim, maka sholla al muslimuna. Nah, kita lihat. Sholat ini sebagai fa'il. Kita tahu fa'il subjek harus berkedudukan sebagai rofa. Di sini domanya mana, ikhwan? Tidak ada. Karena di sini adalah jamak mudzakkar salim, maka ciri rofanya adalah dengan wawu. Jadi jika ditanya, ini kedudukannya sebagai apa? Rofa. Ciri-cirinya apa? Wawu. Kenapa kok wawu? Karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Fi buyutihim, ingat huruf jar berharokat kasroh. Ini maka sebagai jar. Saya singgung sedikit agar bisa mereview materi-materi sebelumnya. Itu tempat yang pertama dari wawu sebagai ciri rofa. Kemudian tempat yang kedua adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini nama-nama yang 5. Ini sudah ada ketentuan dalam kaidah nahwu. Abuka, ya ini lihat, abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadu. Yang pertama abuka, artinya ayah kamu. Akhuka, saudara laki-laki kamu. Hamuka, ipar kamu, ya. Fuka, mulut kamu, ya. Du, yang mempunyai. Dari asmaul khamsah ini sebagai jika berkedudukan rofa itu cirinya adalah wawu. Contoh kita lihat di sini. Jaa abuka, telah datang ayah kamu. Maka di sini abuka kedudukannya sebagai rofa karena sebagai fa'il. Ya, fa'il pasti rofa. Loh, domanya mana? Cirinya apa? Cirinya dengan wawu. Kenapa wawu? Karena dia adalah asmaul khamsah. Jadi urutan pertanyaannya seperti itu dalam membedah kata. Jadi tidak sembarangan kita membaca abuka sebagai apa, kedudukannya apa, cirinya apa, harus punya
kedudukan masing-masing yang mengharuskan dia dibaca abuka. Ya, di sini abuka kedudukan sebagai rofa dengan wawu karena sebagai fa'il karena bagian dari asmaul khamsah. Contoh lagi, at-tajiru dumalin. Seorang pedagang mempunyai banyak uang. Ya, di sini dumalin. Du itu malin, du itu yang mempunyai. Maka di sini at-tajiru. Nah, ini sebagai mubtada. Dumalin itu adalah khobar, kedudukannya sebagai rofa, cirinya dengan wawu karena bagian dari asmaul khamsah. Kemudian natoko fuka, mulut kamu telah berbicara. Nah, fuka di sini itu adalah fa'il rofa, cirinya dengan wawu karena bagian dari asmaul khamsah. Nah, seperti itu. Hadoro hamuka, telah hadir ipar kamu, ya kan? Hamuka di sini sebagai fa'il, kedudukannya sebagai rofa, cirinya dengan wawu karena bagian dari asmaul khamsah. Seperti itu ikhwas sekalian. Ya, yang terakhir nanti kita coba bedah cara teori untuk membuat isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Yuk kita lihat yang terakhir adalah ciri rofa yang ketiga adalah alif. Ya, alif. Isim ya, alif itu hanya punya satu tempat ikhwas sekalian, yakni isim tasniyah. Apa sih isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua. Ya. Contoh, kitab dua, maka kitabani. Ya. Kemudian madrasatani, madrasah dua dan sebagainya. Contoh di sini ada contohnya kita lihat. Ja'a qalibani. Nah, Ja'a datang, qalibani dua siswa. Nah, qalibani di sini sebagai fa'il, kedudukannya sebagai rofa. Rofanya dengan apa? Dengan alif. Tidak ada wawu, tidak ada doma. Karena di sini pakai alif, karena apa? Karena bagian dari isim tasniyah. Isim yang bermakna dua. Ya. Seperti itu ikhwas sekalian. Jadi yang cara mudah mengingatnya dan wajib dihafal itu alamat rofa ada 4. Domah, wawu, alif, nun. Domah, wawu, alif, nun. Nah, masing-masing itu punya tempat masing-masing. Ada tempatnya. Nah, sekarang kita coba lihat tabel ini. Nah, ini adalah cara membentuk berawal dari isim mufrad menjadi isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Yang pertama, muslimun. Muslim satu, maka di sini isim mufrad. Ya, isim mufrad. Isim tasniyahnya apa? Cara membentuk untuk muslim dua, maka muslimani dengan menambah alif dan nun. Ini sebuah rumus ikhwas sekalian. Tapi rumus ini hanya untuk berkedudukan rofa. Nah, kedudukan sebagai rofa. Muslimun, muslimani dengan menambah alif dan nun. Muslimuna dengan menambah wawu dan nun menjadi jamak mudzakkar salim. Ya, ingat jamak mudzakkar salim intinya wawu dan nun, alif tasniyah intinya alif dan nun. Ya, cuma dalam rofa jamak mudzakkar salim cirinya adalah wawu. Sedangkan isim tasniyah sebagai alifnya. Lah, jamak muannats salimnya enggak ada karena ini sebagai mudzakkar. Enggak mungkin mudzakkar tapi ada jamak muannats salimnya. Ya, pasti jadinya seperti ini. Yang ini muslimatun, muslimatani. Kebalikannya dari muslimun. Enggak mungkin muslimatun adalah seorang muslimah punya jamak mudzakkar salim. Muslimatuna itu salah. Maka jamak dari muslimatun adalah jamak muannats salim, muslimatun. Caranya adalah dengan menambah alif dan ta di akhir kata. Nah, seperti itu ya. Dari sini bisa dipahami cirinya adalah bahwa untuk isim tasniyah itu dengan alif dan nun, jamak mudzakkar salim dengan wawu dan nun, jamak muannats salim dengan alif dan ta. Kita lanjutkan materi kita sedikit. Kemudian
kita sudah paham bahwa cara pembentukan isim mufrad yang mudzakkar untuk isim tasniyah dengan menambahkan alif dan nun yang berarti bermakna dua, jamak mudzakkar salim yang berarti lebih dari dua, itu dengan menambahkan wawu dan nun, berdirikan wawu dan nun menjadi jamak mudzakkar salim. Sedangkan jamak muannats salimnya adalah alif dan ta, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Nah, ada bentuk jamak lagi ikhwas sekalian. Tadi yang saya sampaikan bentuk jamak yang tidak beraturan. Bahkan ada sebuah kamus khusus kamus jamak taksir karena tidak beraturan. Contohnya seperti ini, Pak. Kitabun, kitab satu. Kitabani masih tetap dengan memakai alif dan nun. Tapi jamak taksirnya kutubun. Ya. Kutubun. Qolamun, qolamani, aqlamun. Nah, khusus jamak taksir ini di sini kutubun, di sini aqlamun, bahkan di sini buyutun, ya kan? Tidak ada keteraturan, ya. Tidak ada keteraturan. Maka disinilah yang dimaksud dengan jamak taksir. Ya. Jadi tidak semua kata itu harus memiliki jamak mudzakkar salim, muannats salim. Itu tergantung kata masing-masing. Kitabun, kitabani, kutubun, seperti itu, Pak. Dari pembelajaran siang ini, ikhwan sekalian, sekarang kita sudah mulai paham apa yang dimaksud isim mufrad bermakna satu, tasniyah, isim tasniyah bermakna dua, kemudian jamak mudzakkar salim bentuk jamak untuk mudzakkar yang bertandakan wawu dan nun, ya, muslimuna. Jamak muannats salim bentuk jamak untuk muannats dengan menambahkan alif dan ta. Tapi di situ juga kita sudah mempelajari bahwa ada yang namanya jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Nah, kitabun, kitabani, kutubun, qolamun, qolamani, aqlamun. Nah, seperti itu Mas sekalian. Kita coba review dari materi kita hari ini bahwa ciri rofa ada 4. Doma, wawu, alif, nun. Doma ada di 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, ya, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bergandengan dengan huruf yang lainnya di akhir kata. Kemudian yang kedua adalah wawu. Wawu ada 2 tempat. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, ya, bentuk jamak isim-isim yang mudzakkar yang berdirikan wawu dan nun, ya. Jadi jamak mudzakkar salim sholal muslimuna sebagai kedudukan rofa berdirikan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah asmaul khamsah. 5 nama yang khusus dibutuhkan dalam ilmu nahwu yang harus dihafalkan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan du. Ya, seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, ciri yang ketiga dari alamat rofa adalah al-alif, isim tasniyah, isim yang bermakna dua. Ja'a qalibani, datanglah 2 siswa. Maka qalibani sini sebagai rofa, rofanya dengan alif karena isim tasniyah. Semoga ibu sekalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Silakan dipelajari secara berulang-ulang agar lebih bisa dipahami dengan baik dan benar. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Asa ayyan fa'nallahu ma ta'alamna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.